Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kawan pajak? Semoga hari ini kawan pajak selalu sehat dan tetap semangat ya. Ketemu lagi dalam podcast Finansiar Fiskus Indramayu Ngonten Siaran episode kelima. Sebagaimana kita ketahui nih, belakangan ini banyak sekali ya berita yang membahas tentang penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Modus-modus yang digunakan oleh penipu ini sangat beragam ya kawan pajak ya. Seringnya terkait konfirmasi data yang dikirimkan via chat WhatsApp. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan langsung dari pegawai DJP yang saat ini diwakili secara langsung oleh Kak Devita selaku pegawai di Seksi Pelayanan KPP Pratama Indramayu. Selamat pagi Kak Devita, bagaimana kabarnya hari ini? Kira-kira mau jelaskan apa saja ya terkait modus penipuan ini? Halo, selamat pagi Kak Henry. Hari ini saya mau menjelaskan terkait modus apa saja yang belakangan banyak dipakai oleh penipu yang mengatasnamakan DJP serta langkah-langkah pencegahannya. Baik Kak Devita, modus penipuannya apa aja sih yang saat ini marak dan terjadi mengatasnamakan DJP? Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak menemukan beberapa modus penipuan yang seringkali mengatasnamakan DJP. Modus penipuannya itu beragam Kak. Ada yang pertama, phishing. Yang kedua, spoofing. Yang ketiga, ini lumayan sering sih, modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP, serta yang terakhir adalah modus penipuan rekrutmen pegawai DJP. Oh banyak sekali ya istilahnya ya, ada phishing, ada spoofing. Uh, Bisa dijelaskan nih Kak Devita satu persatu nih modus-modusnya itu, phishing itu apa, spoofing apa gitu. Bisa dong, yang ini aku bakal bantu jelasin ya Kak ya, satu persatu antara phishing sama spoofing. Soalnya ini kan dua kata yang asing yang nggak biasanya didengerin sama wajib pajak kita. Betul. Jadi ini aku bantu jelasin deh di sini. Yang pertama adalah phishing. Phishing ini merupakan bentuk penipuan melalui email, SMS, atau pesan yang biasanya dikirim secara daring atau di saluran lainnya yang mengatasnamakan instansi resmi seperti DJP. Penipuan ini biasanya bertujuan untuk mendapatkan data penting milik wajib pajak yang bisa disalahgunakan oleh penipu. Phishing ini umumnya dilakukan dengan 3 cara nih Kak, biasanya yang dipakai sama penipu nih. Yang pertama, penipu akan mengirimkan pesan yang berisi satu perintah untuk mengeklik tautan atau link yang berbahaya. Yang kedua, ada juga perintah untuk mengunduh atau mendownload aplikasi yang berbahaya. Yang terakhir, bisa juga penipu ini meminta wajib pajak melakukan pembaruan atau update data pribadi yang dikirimkan melalui pesan ke mereka. Nah, yang kedua ada spoofing. Spoofing ini biasa disebut dengan penyaruan. Penyaruan tuh kayak dimirip-miripin gitulah Kak kira-kira. Nah, spoofing ini merupakan pengiriman email. Ini khusus sih kalau spoofing nih biasanya ya, ada di email yang berisi bisa jadi ada informasi terkait tagihan pajak atau tunggakan pajak atau informasi apapun terkait pajak yang seolah-olah berasal dari email resmi DJP, tetapi pengirim aslinya bukan DJP. Nah, wajib pajak seringkali tergocek karena mereka tidak memperhatikan domain resminya dari DJP nih Kak. Domain resmi dari DJP perlu diingat ya teman-teman, domain resmi dari kami hanya dibelakangi oleh @pajak.go.id. Jadi kalau misal belakangnya bukan @pajak.go.id, jangan dibuka atau kalau bisa langsung dihapus saja, tidak perlu diklik apapun terkait email tersebut. Modus ini seringkali digunakan oleh penipu dengan menyamakan header email penipuan yang menggunakan institusi yang mau dipakai buat menipu nih. Biasanya headline-nya sama, udah pakai logonya DJP, pakai nama-nama DJP, seperti kop-kop suratnya itu juga menggunakan DJP. Nah, itu adalah dua kata asing tadi ya Kak yang biasanya digunakan modus oleh pertama yang dua pertama betul, tadi ya. modus-modus yang sering digunakan oleh penipu. Kemudian modus yang dua lagi tadi apa
Kak Devita? Nah, modus yang ketiga, ini sering banget nih terjadi dan wajib pajak sering kali tergocek terkait hal ini ya. Ada penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau nama-nama pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. Modus ini biasanya dilakukan dengan cara berpura-pura menjadi pejabat atau pegawai DJP. Kemudian, penipu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai tersebut akan melakukan komunikasi dengan wajib pajak melalui email atau umumnya melalui pesan seperti WhatsApp. Nah, dalam pesan di email atau di WhatsApp tersebut, biasanya penipu akan menyampaikan ya mirip-mirip seperti yang spoofing tadi lah, mengirim pesan ada yang pertama ada tunggakan atau tagihan pajak. Kalau misal WP-nya misalnya, oh masih ada tunggakan pajak nih sebesar segini gitu. Tapi nanti penipu tersebut akan mengarahkan wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakannya, tapi bukan lewat nomor rekening kas negara. Oh, gitu. Biasanya penipu ini akan memberi iming-iming kayak, oh ini nanti saya bisa bantu kok Pak, Bu, tapi nanti diselesaikan melalui saya dan melalui rekening saya. Nah, gitu. ini perlu digarisbawahi ya teman-teman dan kawan pajak. Kalau misalkan ada orang yang mengatasnamakan pegawai atau pejabat tertentu, itu jangan langsung percaya, kecuali teman-teman ini sudah mengonfirmasi ke kantor terkait apakah ada nama pegawai atau pejabat tersebut di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada juga pesan yang lainnya, ada instruksi nih biasanya untuk melakukan konfirmasi atau verifikasi data yang mengarahkan wajib pajak untuk mengakses tautan atau link dan bisa juga mengunduh aplikasi yang mencurigakan. Biasanya hal ini diawali dengan konfirmasi seperti pemadanan NIK atau pemadanan data diri lah Kak biasanya. Oke. Karena saat ini kan juga DJP sedang melakukan proses pemadanan NIK dari mulai awal tahun ya, terutama Oke, ya, sudah dikencengin berjalan lagi ya. di bulan Juli, Juni ini sedang berjalan. Jadi untuk wajib pajak yang sekiranya menerima chat terkait informasi data dirinya yang bisa jadi salah atau benar tidak perlu dikonfirmasi, silahkan langsung dihapus saja, sama seperti ketika mendapat email atau chat pesan yang mencurigakan. Kemudian yang terakhir biasanya ada instruksi untuk mengunduh aplikasi yang menyerupai M-Pajak, tetapi link tautan tersebut mencurigakan. Kemudian pada akhirnya sih sama biasanya. Penipu tersebut akan mengarahkan calon korban untuk melunasi tagihan. Nah, memang aplikasi kita M-Pajak nih banyak cloningannya sih Kak untuk saat ini. Jadi memang wajib pajak nih harus berhati-hati untuk melihat apakah aplikasi tersebut benar-benar ada di Play Store atau berpura-pura dari link menuju ke Play Store. Nah, itu biasanya orang tua atau teman-teman yang nggak teliti membaca bisa jadi salah klik dan salah mengikuti aturan-aturan yang sudah diberikan sama penipunya nih. Jadi bisa jadi data dan Terkecoh ya jadinya. data dan hal-hal pentingnya bisa diisi, terus akan menarik data dari WP tersebut. Kemudian yang terakhir ada modus penipuan rekrutmen pegawai DJP. Nah, pegawai DJP ini terdiri dari pegawai asli, biasanya yang PNS, dan pegawai non-organik. Nah, biasanya yang banyak merekah di masyarakat nih pegawai non-organiknya Kak. Atau bisa juga sih waktu yang rekrutmen CPNS ini disalahgunakan oleh penipu untuk membuat wajib pajak kita terkecoh gitu atas iming-iming tertentu. Modus ini biasanya akan digunakan oleh penipu untuk meminta sejumlah uang dalam proses pendaftaran pegawai di lingkungan unit kerja DJP. Nah, ini perlu diketahui ya teman-teman ya, bahwa informasi terkait rekrutmen ASN atau CPNS itu hanya dilakukan dan disebarkan melalui saluran resmi Kementerian Keuangan dan tanpa dipungut biaya alias gratis. Selain itu, yang tadi juga banyak marak terjadi adalah informasi rekrutmen tenaga non-organik. Misalnya, informasi sedang ada lowongan untuk security atau cleaning service atau driver atau tenaga pramubakti yang lain yang membantu jalannya kerja teman-teman di DJP ini. Nah, khusus untuk
informasi rekrutmen tenaga non-organik ini biasanya hanya akan disampaikan melalui informasi resmi masing-masing unit kerja DJP, baik KPP, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, atau kantor wilayah, dan tentunya hal ini juga disampaikan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadi apabila di kemudian hari teman-teman kita wajib pajak menerima informasi-informasi di atas, harus berhati-hati karena tidak semua info yang tersebar di wajib pajak dan di sosial media kami ini adalah benar. Seperti itu, Belum Kak tentu Henry. berasal dari kami gitu. Betul. Seperti itu ya. Luar biasa sekali ya menipu zaman sekarang ya, Kak Devita ya. Banyak Serba banget klik, ininya. dana kita hilang dari tabungan seperti itu ya. Iya, Kawan jadi pajak memang harus waspada sekali ya. berhati-hati sekali karena belakangan ini banyak sekali Kak yang kebetulan mengonfirmasi ke WhatsApp di KPP ataupun ke AR-AR-nya masing-masing terkait Pak, saya terkena penipuan, uang saya sudah hilang puluhan juta, ini bagaimana ya gitu. Jadi semua wajib pajak dan masyarakat baik yang sudah punya NPWP ataupun belum, yang sekiranya mendapatkan pesan yang mencurigakan, mohon untuk tidak langsung percaya. Jadi boleh dibuka, maksudnya dibuka pesannya saja ya, jangan dibuka link atau aplikasinya. Jangan klik linknya ini. Iya, yang penting jangan diklik saja. Kalau dibaca aja boleh, tapi kalau bisa dikonfirmasi setelah itu dihapus seperti itu. Informasi luar biasa sekali. Berarti kalau misalkan ada dapat WA, misalkan kawan pajak kita dapat WA, dibuka nggak apa-apa tapi jangan diklik gitu. Betul. Kalau bisa di screenshot ya. Iya, Kak di Devita screenshot ya. dulu aja, tapi dikonfirmasi ke KPP masing-masing. Tuh, jangan dihapus dulu tapi screenshot nomornya ya. Betul. Betul ya. Pasti ada nomornya kan pengirimnya itu. Iya, pasti ketahuan kok Pasti itu nanti ketahuan, pengirimnya. Oke, gitu jadi kawan pajak perlu diketahui ya. Tadi sudah disampaikan sama Kak Devita ya bahwa domain resmi Direktorat Jenderal Pajak adalah pajak.go.id ya, Kak Devita ya. Betul ya? Banyak juga ya modusnya ya. Untuk meminimalisir modus-modus penipuan yang sudah disebutkan tadi, menurut Kak Devita nih, hal apa yang dapat dilakukan wajib pajak nih atau kawan pajak atau masyarakat untuk menghindari terkena penipuan tadi itu? Saat ini Kementerian Keuangan khususnya DJP selalu menghimbau agar wajib pajak dan masyarakat bersikap waspada dan selalu berhati-hati terhadap modus penipuan tersebut. Nah, modus-modus penipuan di atas tadi kan banyak ya Kak, tapi umumnya sih lebih mengerucut kepada konfirmasi data, kemudian akan diberi link atau diberikan tautan yang menuju ke aplikasi yang berbahaya. Nah, apabila kawan-kawan pajak kita ini dan masyarakat umum menerima informasi yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, kami memberikan arahan untuk yang pertama, silahkan memeriksa nomor WhatsApp tersebut apakah sudah sesuai dengan nomor WhatsApp yang ada di KPP-nya. Nah, nomor WhatsApp KPP ini bisa dicek masing-masing di Instagram. Nah, kalau misal nggak punya Instagram, bisa juga melalui telepon Kak. Biasanya nanti bisa cek di Google Maps, ada nomor telepon kantor, bisa ditelepon di situ. Terus diminta tolong tanyakan apakah nomor pengirimnya ini sama dengan nomor pemilik WhatsApp di KPP gitu. Yang kedua, apabila teman-teman menerima tautan melalui aplikasi WhatsApp yang seperti yang kita sudah bicarakan tadi ya Kak ya, mohon untuk tidak asal mengeklik karena ada beberapa daftar tautan yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu nih untuk menipu teman-teman kita. Nah, beberapa web yang sering dipakai itu menggunakan alamat palsu pastinya ya. Itu ada biasanya djp.line. Nah, sedangkan kan web di DJP ini DJP online bukan djp.line. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip memang. Jadi bisa jadi kawan pajak kita nih agak terkecoh sedikit di situ gitu. Kemudian yang wajib diperhatikan adalah yang balik lagi domainnya apakah @pajak atau .pajak.go.id atau bukan. Karena banyak sekali Kak web kita yang disama-samakan dengan web penipu nih. Ada juga yang pajak.xzy.cc gitu kan bukan punya kita itu. Bukan GoID ya, tapi bukan .com seperti itu ya. Betul. Jadi teman-teman nih harus diperhatikan juga ya, meskipun depannya mirip-mirip, itu tuh adalah web yang berbeda dengan kami.
atau bisa juga dicek di Google ya teman-teman ya, untuk web pasti langsung keluar kalau itu punya Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian apabila mendapat pesan yang mengatasnamakan DJP, bisa dicek juga di postingan Instagramnya Direktorat Jenderal Pajak ya Kak tentunya. Di situ ada nomor-nomor penipuan yang sudah kami rangkum, biasanya yang akan menipu wajib pajak yang sudah kami deteksi, sudah kami share di sana semuanya. Jadi selain bertanya ke KPP, bisa juga teman-teman pajak ini mengecek di aplikasi Instagram karena di sana sudah kami sebutkan nomor-nomor penipuannya apa saja. Nah, yang terakhir, apabila menerima email himbauan, tunggakan atau tautan perpajakan, itu pastikan domainnya benar dan email tersebut dari DJP. Kalau emailnya yang belakangnya bukan @pajak.go.id, jangan dibuka ataupun jangan diklik. Itu biasanya mirip-mirip dengan pesan yang akan bermuatan file berekstensi APK. Jadi yang dikirimkan di email ini mirip-mirip sama yang di WA Kak. Oh gitu. Jadi Soalnya ada link tertentu atau aplikasi yang berekstensi APK yang mengatasnamakan DJP. Nah, kalau seperti ini mohon untuk segera diabaikan atau di screenshot dulu langsung dihapus pesannya. itu email berbahaya berarti Iya. ya, email berbahaya ya. Dan perlu diketahui ya teman-teman ya, DJP tidak pernah menelpon kawan pajak secara terus-menerus melalui nomor asing. Jadi biasanya kami akan menelpon melalui nomor kantor. Oke. Oke. Luar biasa sekali tadi penjelasannya ya. Kawan pajak, mudah-mudahan sih kawan pajak belum ada yang kena ya, jangan sampai deh. Nah, tadi ditegaskan sama Kak Devita ya berkali-kali, domain resmi DJP adalah pajak.go.id ya. Iya, Kak Devita ya. pajak.go.id. Pajak.go.id. Jadi apabila kawan pajak menerima pesan dengan tautan selain bakhiran pajak.go.id, mohon untuk diabaikan saja ya, karena DJP tidak pernah mengirim tautan situs selain bakhiran pajak.go.id gitu ya. Nah, DJP mengimbau agar wajib pajak tetap menjaga keamanan data masing-masing. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memperbarui antivirus mungkin ya Kak Devita ya. Bisa. Atau mengubah kata sandi secara berkala. Nah, itu lebih penting sih Kak. Soalnya Iya. kan rata-rata wajib pajak kita nih menggunakan satu password untuk semua aplikasi ya Oh. seringnya ya. Jadi mohon untuk sering-sering diubah dan dibedakan Betul. dari setiap aplikasinya. Oke, Supaya- tidak mengakses tautannya gitu ya. Jadi biar wajib pajak nih tidak satu link akan terbongkar semua datanya yang penting-penting Oke, gitu. betul. Terutama link ke aplikasi perbankannya. Betul ya. Jadi harus hati-hati sekali ya. Mungkin antivirus juga penting juga ya untuk diupdate terus menerus ya. Oke. Nah, Ada lagi Kak Devita yang perlu disampaikan kira-kira kawan pajak nih dapat untuk menghindari jangan sampai terkena scam gitu ya, penipuan seperti ini. kawan pajak, apabila kawan pajak menerima informasi atau permintaan data yang mencurigakan dari pihak yang mengatasnamakan DJP, mohon untuk pastikan kembali kebenaran dan validitas informasi tersebut. Nah, teman-teman nih, kami sudah sediakan nih banyak kanal saluran informasi yang bisa digunakan untuk dihubungi Kak Henry. Jadi yang pertama bisa menghubungi saluran pengaduan resmi di Kring Pajak, itu saluran resminya DJP langsung ya, Oke. bukan ke KPP, bisa ke 1500 200 atau bisa juga ke email pengaduan@pajak.go.id atau bisa juga dibuka di Twitter atau sekarang disebutnya di X ya Kak Di ya, X, ya, betul. di akun @kring_pajak atau bisa juga ke situs yang namanya pengaduan.pajak.go.id atau bisa live chat di website resmi kami terutama ya di pajak.go.id. Nah, lebih terutamanya teman-teman ini kan pasti terdaftar di satu KPP ya Kak ya. Betul, ya, Nah, pasti ada. KPP-nya ini pasti selalu open untuk teman-teman wajib pajak yang mau mengonfirmasi apakah pesan yang dikirim benar atau salah. Nanti dari pihak KPP akan membantu untuk mengecek apakah nomor ini nomor pegawai di situ atau nomor khusus yang digunakan oleh AR, akun representatif, atau apakah ini beneran nomor penipu nih. Nah, khusus di KPP Pratama Indramayu, teman-teman bisa menghubungi kami di nomor chat WhatsApp 0812 2003 5396 atau bisa juga di nomor telepon
0234 275 668. Selain itu, teman-teman kawan pajak juga bisa mengonfirmasi melalui DM Instagram atau chat di Google Maps. Oke. Kami membuka semua pertanyaan dari berbagai saluran yang bisa dicapai oleh wajib pajak. Nah, dan teruntuk wajib pajak dan masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban penipuan, mohon untuk segera laporkan penipuan ini kepada aparat penegak hukum terdekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti itu Kak Henry. Oke, jelas sekali ya kawan pajak penjelasan dari Kak Devita. Berarti sebenarnya saluran resmi kita tuh banyak ya? Banyak sekali Kak. Jadi mulai dari yang mungkin handphonenya masih handphone jadul yang cuma Oke. bisa telepon atau SMS itu masih bisa. Ada nomor teleponnya tadi ya, 0234 275 668. Itu untuk Betul. telepon KPP Pratama Iya, itu Indramayu. nomor telepon KPP Pratama Indramayu. Untuk yang menggunakan WhatsApp juga sudah ada salurannya, ternyata Sudah nomor ada. tersendiri ya Kak Devita ya. Betul. Tadi nomornya di 0812 2003 5396 ya. Mungkin itu kawan pajak perlu catat tuh, khususnya untuk kawan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Indramayu ya. Jika mendapatkan email-email atau WhatsApp yang mencurigakan, silakan tanyakan kepada admin kami gitu ya. Nanti akan dijawab oleh adminnya. Tapi kalau agak lambat ya mohon maaf ya Kak ya, karena kami membalas chat dari yang paling bawah juga. Tapi akan sesegera mungkin dibalas sama adminnya kok, pasti dibalas, tidak mungkin tidak dibalas. Seperti itu. Baik kawan pajak, tidak terasa ya kebersamaan kita sudah sampai di akhir. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan pajak yang tetap setia menyimak pembahasan kita hari ini. Semoga tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Devita menjadikan kita untuk selalu waspada ya Kak Devita ya, untuk kedepannya kita akan terus membuka layanan untuk kawan pajak terkait modus-modus penipuan ini ya. Dan semoga setiap wajib pajak semakin ini ya Kak ya, semakin meningkat kewaspadaannya. Betul. Baik, akhir kata salam sehat dan tetap semangat dan tetap waspada ya kawan pajak. Terima kasih Kak Devita ya atas kehadirannya di podcast kita hari ini. Terima kasih juga Kak Henry. Kita akan ketemu lagi mudah-mudahan di podcast-podcast selanjutnya ya. Baik. Oke. Baik kawan pajak, tidak terasa kebersamaan kita harus berakhir saat ini ya. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan pajak yang tetap setia untuk menyimak podcast kita selalu ya. Dan juga terima kasih kepada Kak Devita yang sudah memberikan informasi yang luar biasa bagi kita semua ya. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini, yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kawan pajak semua ya. Tetap waspada kapanpun dan dimanapun kawan pajak berada. Akhir kata, salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.